berikan. Dalam kesempatan ini kami akan dari kelompok 1 mencoba mempresentasikan terkait dengan tugas dari kendali mesin listrik, yaitu dengan tajuk pengontrol rotasi lampu sorot di lembaga permasyarakatan berbasis motor servo dan Arduino Uno. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Saya bernama Muhammad Ansori, dan teman saya Dwi Rizky Maulidin, Mas Heri Kurniawan, Mas Satria Saiful Rahman, Mas Syahrul Rival Abisar, dan yang terakhir Mas Ugi Asnawan. Selanjutnya di sini ada kata bijak hari ini, yaitu 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Kata-kata dari Insinyur Soekarno. Terus selanjutnya ada juga usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan, yaitu dari John Kennedy. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Satria. Terima kasih Mas Mahmud. Jadi kondisi pada saat ini salah satu gambar ya yang di Lapas Mojokerto. Jadi yang melatar belakangi judul presentasi dari kelompok kami adalah dari hasil pengamatan terhadap cara kerja motor servo. Jadi sebelum melangkah ke sini, kelompok kami berinisiatif untuk mengamati bagaimana pergerakan dari motor servo itu. Nah, kemudian kami mencoba menganalisa sekiranya motor servo ini bisa difungsikan di mana saja. Nah, kemudian yang dilakukan oleh tim kami adalah mensurvei salah satu lembaga pemasyarakatan yang ada di Jawa Timur, yakni tepatnya di Lapas Mojokerto. Didapati kondisi pencahayaan yang ada di menara pantau masih menggunakan lampu penerangan LED yang biasa, yang mana menurut kelompok kami akan lebih baik jika mana menggunakan lampu sorot. Nah, dengan tujuan itu bisa fokus ya. Seperti itu. Next. Nah, untuk motor servo sendiri, di sini juga kami menuangkan keunggulan-keunggulan dari motor servo, yang mana antara lain memiliki akurasi yang tinggi terhadap sudut, kemudian fleksibilitas untuk penggunaannya, kemudian mudah dalam pengontrolan dan pemrogramannya, efisiensi yang bisa dikatakan tinggi dalam perbaikan kelemahan sistem pencahayaan di lapas tersebut ya, menurut kelompok kami. Serta motor servo memiliki kelebihan yakni tidak bergetar atau beresonansi saat beroperasi. Jadi keunggulan-keunggulan itulah yang menambah optimisme kelompok kami dalam melanjutkan proyek ini. Next. Kemudian setelah melakukan survei tersebut, kami mencoba mengimprovisasi cara kerja motor servo tersebut agar dapat dikendalikan besar sudutnya dan percepatannya. Dengan keinginan tersebut, maka kami membuat sistem kontrol untuk pengaturan motor servo tersebut dengan menggunakan microcontroller yang ditanamkan pada Arduino Uno. Lanjut, Mas Rival. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kelompok kami melakukan simulasi yang dituangkan dalam aplikasi Proteus dengan maksud agar mendekati capaian harapan yang akan dihasilkan nantinya. Simulasi ini menggabungkan antara software Proteus yang digunakan untuk menggambar rangkaiannya dengan software Arduino Uno untuk mengcoding program kendalinya. Untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini kami menggunakan 2 buah tombol push button yang difungsikan sebagai tombol power on dan off, juga difungsikan untuk tombol pengaturan percepatan. Seperti yang diketahui, motor servo memiliki 3 terminal, yang mana 2 terminal digunakan untuk power source, yaitu DC volt, dan yang satunya digunakan untuk masukkan sinyal. Untuk port power source dihubungkan ke pin 5 volt dan grounding. Sedangkan untuk port sinyal dihubungkan ke pin digital PWM yang tepatnya di pin 9 pada Arduino Uno. Selanjutnya, alat, bahan, dan perlengkapan.
Kemudian untuk peralatan yang dibutuhkan dalam pembangunan permodelan alat ini yakni ini solder pada timahnya, kemudian lem G digunakan untuk merekatkan miniatur menara ke papan alas, 3 akrilik, kemudian obeng dan stopwatch. Sedangkan untuk bahan yang dibutuhkan di sini adalah akrilik. Kemudian untuk perlengkapan sendiri adalah modul board Arduino, modul motor servo, kemudian modul push button, PCB dot matrix, lampu LED, dan tentunya power source DC 5 volt. Kemudian dilanjutkan oleh untuk desain alat. Setelah mendapat pengamatan yang dilakukan pada simulasi Proteus, selanjutnya kami mencoba untuk mendesain alat sehingga mendapati susunan pemodelan alat yang seperti gambar ini. Untuk tombol diposisikan di atas board Arduino Uno yang telah diletakkan di atas alas yang kami buat dari akrilik. Untuk power source, pemodelan lampu sorot kami ambilkan dari sumber yang beda dari sumber. Untuk sistem kontrol dengan tujuan untuk mengantisipasi jika mana terjadi sabotase. Ini merupakan gambar dari alat yang kami bangun dari tampak atas, dari tampak samping, dan tampak belakang. Kemudian ini adalah video dari running alat yang kita buat. Yang pertama, ini video pertama. Ini tombol power sebagai untuk menyalakan lampu. Kemudian ini lampu hijau, fungsinya sebagai pengatur kecepatan untuk menambahkan kecepatan lampu tersebut. Ini kecepatan yang pertama, kemudian ini kecepatan yang kedua, kemudian ini yang kecepatan ketiga, kemudian ini kecepatan yang keempat, ini kecepatan kelima, kecepatan keenam, dan ini saya tekan untuk tombol merah sebagai pengatur kecepatan untuk memperlambat kecepatan dari lampu tersebut. Semakin ditekan maka lampu tersebut akan bergerak melambat. Di sini kelompok kita menggunakan contoh sudut 180 derajat untuk simulasinya. Di sini untuk sudutnya bisa diatur tergantung dari urgensi dari lapas tersebut dan kebutuhannya. Next. Nah, sampai dengan data hasil pengamatan menggunakan stopwatch pada simulasi Proteus ini, kami menggunakan beberapa nilai parameter besaran sudut untuk mengetahui berapa waktu tempuhnya dalam satu kali putarannya. Dengan pengaturan 3 percepatan yang berbeda, sehingga didapati data pengamatan sebagai berikut. Untuk besar sudut 10 derajat dengan kecepatan 1 didapatkan waktu 1,56 detik, untuk kecepatan 2 1,27 detik, untuk kecepatan 3 0,23 detik. Untuk besar sudut 20 derajat dengan kecepatan 1 didapatkan 3,23 detik, kecepatan 2 2,1 detik, kecepatan 3 0,96 detik. Untuk besar sudut 40 derajat dengan kecepatan 1 yaitu 6,58 detik, kecepatan 2 3,22 detik, kecepatan 3 2,12 detik. Stop. Berarti
1. Jadi semakin besar kecepatan yang diatur, maka waktu yang ditempuh juga akan semakin cepat dari beberapa sudut yang diatur. Selanjutnya, kemudian untuk data hasil pengamatan dan pada pemodelan alat sendiri dilakukan dengan maksud untuk membandingkan hasil dari simulasi dengan aktualisasi yang ada, sehingga didapat data pengamatan pemodelan alat sebagai berikut. Besar sudut 10 derajat dengan kecepatan 1 didapat 1,55 detik. Untuk kecepatan 2 didapatkan 1,27 detik. Untuk kecepatan 3 0,23 detik. Besar sudut 20 derajat, kecepatan 1 3,23 detik, kecepatan 2 2,1 kecepatan 3 0,96 detik. Sedangkan untuk 40 derajat, kecepatan 1 6,58 detik, kecepatan 2 3,22 detik, untuk kecepatan 3 2,12 detik. Dari data tersebut, aktualisasi semakin cepat, semakin besar nilai kecepatannya, maka semakin cepat jarak tempuhnya. Lanjut. Jadi untuk kesimpulan dari paparan kami mengenai pengontrol rotasi lampu sorot di lembaga pemasyarakatan berbasis motor servo dan Arduino Uno ini, dari awal sampai perencanaan sampai dengan pengamatan dapat kami tarik suatu kesimpulan bahwasanya yang pertama, kecepatan berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, kecepatan dan sudut untuk pencahayaan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan, bergantung dengan tingkat urgensinya atau programmingnya pada software Arduino Uno-nya. Kemudian yang ketiga, ide alat ini dapat menjadi sebuah solusi dari kelemahan pencahayaan yang dari sudut pandang kami yang ada saat ini di Lapas Mojokerto, juga untuk lebih mengoptimalkan fungsi dari menara pantau itu sendiri. Jadi memfokuskan pencahayaan di suatu titik. Demikian. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu terkait dengan pengontrol rotasi lampu sorot di lembaga permasyarakatan berbasis motor servo dan Arduino Uno. Tak lupa kami juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar kedepannya ide dan alat ini dapat disempurnakan lagi. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Tak lupa jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.